saja bernyanyi. Lagu yang pertama kita akan nyanyikan sebuah pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Bapa, kembali saat pagi hari ini kami menghadap kehadirat Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesehatan, atas kekuatan, atas segala yang Tuhan berikan bagi kami sampai pagi hari ini. Jika sebentar kami akan memuji, mempermuliakan nama-Mu, Tuhan yang akan memimpin menyertai setiap kami Tuhan. Tuhan yang akan pimpin acara kami, sekolah minggu kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik masih semangat ya? Wow, masih dong. Oke, kalau adik-adik masih semangat, semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, Hati yang Gembira Adalah Obat. Siapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
pujian kami Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang akan buka hati, buka pikiran kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dan kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi sama Mbak Dias. Tadi kita sudah memuji Tuhan sama-sama dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Mbak Dias mau berdoa dulu ya untuk adik-adik. Mbak Dias sampaikan ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan pada hari Minggu ini untuk bisa beribadah bersama-sama. Saat ini Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi rema untuk kami dan kami bisa menerapkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang urapi supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, halo adik-adik. Selamat datang di Sunday School. Semoga Mbak Dias yang di ujung bawah sini terlihat ya, atau di ujung mana ya? Gak tahu nanti yang edit mau ditaruh mana nih. Hari ini kita mau sedikit belajar firman Tuhan. Sedikit sekali, nggak banyak-banyak. Nah, judulnya berharap hanya kepada Tuhan. Nanti adik-adik bisa baca di Yesaya 7 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Nah, di sana nanti ada cerita-cerita yang Mbak Dias akan singkat di pertemuan kita hari ini ya. Kemudian kita punya satu ayat nats sebelum masuk ke cerita. Nah, ini dia ayat natsnya. Ada di Mazmur 118 ayatnya yang ke-8. Kita boleh baca sama-sama ya. Yuk, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bisa dihafalin juga adik-adik yang di rumah ya. Nah, kita sekarang mau masuk ke ceritanya. Siapa yang di sini pernah merasakan takut? Coba, pasti semuanya pernah merasakan takut. Entah takut dapat nilai jelek, entah takut sama kecoa, entah takut sama ketinggian. Mbak Dias juga takut. Mbak Dias takut sama air yang banyak banget. Jadi Mbak Dias nggak begitu suka ke pantai. Nah, di sini Mbak Dias mau ceritain satu tokoh namanya Lily. Jadi Lily ini tuh sedang tidur malam-malam, kemudian tiba-tiba mati lampu. Dia tidur sendiri di kamarnya dan ayah ibunya juga tidur sendiri di kamar mereka. Kemudian dilalai malam itu hujan sangat deras, petirnya juga menyambar-nyambar. Lily takut turun dari tempat tidur karena juga gelap. Kemudian dia berpikir, aku harus gimana? Aku takut. Kalau ke kamar mama papa aku nggak berani. Turun dari kasur juga aku nggak berani. Kalau mau di sini terus aku juga takut. Jadi Lily itu ketakutan sampai merasa bingung kayak harus gimana ya. Gitu. Kalau adik-adik ada di posisi ini kira-kira adik-adik mau apa ya? Mau tetap di situ? Mau lari cari pertolongan ke papa mama atau apa? Nah, kira-kira siapa yang bisa menolong Lily ya? Apa papa mama yang ada di kamar? Atau ada orang lain? Sosok lain yang bisa menolong Lily dan dekat dengan Lily. Kira-kira siapa ya? Kita terus ya. Nah, ternyata ketika Lily mengalami ketakutan, Tuhan itu ada dekat dengan Lily dan bersedia menolong. Ternyata yang perlu dilakukan Lily hanyalah berdoa, minta tolong sama Tuhan, memberi kekuatan kepada Lily, memberikan keberanian sama Lily untuk bisa tetap tenang walaupun di dalam situasi yang gelap, yang menakutkan. Ya, kemudian ternyata
nggak cuman itu loh teman-teman, Tuhan membantu kita dan menolong kita dalam ketakutan tuh nggak cuman saat ini, tapi zaman dulu Tuhan juga sudah menyediakan diri untuk menolong umatnya, menolong anaknya. Nah, kita akan masuk ke satu cerita yang lain. Oke, ini dia. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Raja Ahaz dan orang Yehuda. Siapakah dia? Nah, mari kita dengarkan ya cerita ini ya. Jadi Raja Ahaz dan rakyat Yehuda itu merasa ketakutan dan gentar karena rezim Raja Aram dan Pekah Raja Israel telah bersepakat dan bersiap hendak menyerang Yerusalem, ibu kota Yehuda. Kemudian pasukan mereka sudah berkemah di daerah Efraim, dekat dengan wilayah Yehuda. Lalu Tuhan mengutus Yesaya menemui Raja Ahaz saat itu yang sedang berada di saluran pembuangan air untuk menyusun strategi menghadapi serangan Rezin dan Pekah. Nah, jadi situasinya tuh Raja Ahaz ini adalah Raja Yehuda yang mau diserang. Jadi rakyatnya itu merasa takut. Kemudian rajanya ini juga sedang mengatur strategi nih, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan, apa yang bisa kita lakukan supaya kita ini bisa menang gitu ya dalam peperangan itu. Nah, kemudian ada satu sosok namanya Yesaya yang diutus langsung oleh Tuhan datang kepada Raja Ahaz untuk memberitahukan bahwa Raja Ahaz tidak perlu takut dan cemas terhadap serangan tersebut karena Tuhan akan menolongnya. Rezin dan Pekah tidak lama lagi akan dikalahkan oleh Asyur. Untuk cerita lengkapnya nanti teman-teman bisa baca di Yesaya yang tadi Mbak Dia sudah bilang itu ya. Nah, ternyata terus ini ternyata melalui Yesaya Tuhan menyuruh Ahaz meminta tanda kepadanya sebagai bukti bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya, menolong Ahaz dan Yehuda. Tanda tersebut bisa sesuatu dari atas atau dari langit ataupun dari bawah, dari bumi. Tanda apapun itu sepenuhnya diberikan kepada Ahaz untuk memintanya. Jadi Ahaz itu dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memilih tanda apa yang dia mau pilih untuk tanda kepada Tuhan gitu ya, untuk menerima bantuan dari Tuhan gitu, entah itu dari langit atau dari bumi. Nah kemudian sungguh keterlaluan teman-teman ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan sama Raja Ahaz untuk ini loh aku mau nolongin, tapi ternyata responnya Raja Ahaz itu kurang tepat. Jadi Raja Ahaz itu mengabaikan, menolak bahkan mentah-mentah tawaran Tuhan itu dengan dalih, dengan alasan ya, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Padahal Tuhan sudah menawarkan diri untuk yuk sini tak bantu, tapi ternyata Raja Ahaz ini menolak dengan alasan enggak Tuhan, saya enggak mau mencobai Tuhan. Nah, tentu saja hal itu mengecewakan Tuhan teman-teman, karena Tuhan tahu bahwa Ahaz sudah meninggalkan Tuhan sejak lama dan menyembah Baal. Namun Tuhan memberi kesempatan kepada Raja Ahaz untuk tetap bisa merasakan pertolongan Tuhan dan belas kasihan dari Tuhan, sehingga Ahaz mau berbalik kepada Tuhan. Jadi Raja Ahaz ini sudah menyembah berhala. Tapi ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan, masih memberikan waktu, masih memberikan kesempatan itu kepada Raja Ahaz untuk berbalik kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan pertolongan kepada Raja Ahaz walaupun Raja Ahaz mengecewakan Tuhan. Gitu. Nah, kemudian dengan angkuhnya Raja Ahaz menolak pertolongan Tuhan. Dia memilih pertolongan dari Asyur. Karena itu Tuhan sendirilah yang menetapkan sebuah tanda bagi keselamatan umat-umatnya, yaitu seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Oke, jadi dari cerita ini kita bisa belajar apa sih teman-teman sebenarnya? Nah, ini kita bisa belajar apa ya hari ini ya tentang dari cerita Raja Ahas tadi itu. Nah, yang pertama, ketika kita mengalami masalah, cari bantuan ke Tuhan. Kita punya sesosok yang lebih dekat dari papa kita, dari mama kita, yaitu Tuhan. Tuhan itu hanya sejauh doa. Nah, ketika kita lagi ketakutan, ketika kita lagi merasa bahwa, wah kok aku gelisah ya, kok aku takut ya, doa aja sama Tuhan. Cari Tuhan, cari pertolongan Tuhan. Karena yang kedua ini, Tuhan itu sudah menyiapkan pertolongan untuk anaknya yang meminta pertolongan. Tuhan itu sudah siapin. Tuhan itu sudah rencanakan nih. Oh, anakku nih kayaknya lagi ketakutan nih. Saya tunggu biar dia berdoa dulu sama aku, terus aku kasih pertolongan sama dia. Jadi nggak perlu ragu-ragu untuk berdoa. Yang terakhir juga nih, jangan takut dan ragu-ragu datang sama Tuhan. Karena bahkan dari zaman Raja Ahas aja, Tuhan sudah menyediakan diri untuk menolong. Padahal pada waktu itu kejadiannya Raja Ahas sedang tidak menyembah Tuhan tapi menyembah berhala, sedang melakukan dosa. Tapi karena kasih Tuhan yang besar, makanya Tuhan kasih kesempatan untuk Raja Ahas untuk bisa kembali kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu setia kan? Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang Tuhan lakukan dulu, juga Tuhan lakukan saat ini sama teman-teman. Tuhan menyediakan pertolongannya untuk anak-anaknya yang mau meminta pertolongan sama Tuhan. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu datang sama Tuhan, datang aja. Berdoa aja ketika rasanya takut. Aduh, aku takut nih Tuhan. Bicara seperti berkomunikasi sama orang tua kita. Karena Tuhan itu kan juga orang tua kita toh. Jadi itu ya teman-teman, kita belajar 3 hal itu, 4 link sama yang Mbak Dias omongin secara lisan ini. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati teman-teman semuanya. Semoga apa yang Mbak Dias sampaikan ini juga teman-teman bisa tangkap dengan baik dan bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Oke, jadi happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Yuk, kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Melewati padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan
Nah, kali ini kita akan berdoa untuk persembahan dan juga untuk doa penutup. Oke, Kak Yohana yang pimpin, anak-anak lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah Tuhan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, kami mau akhiri ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kiranya Tuhan jumpakan kami kembali di ibadah-ibadah sekolah minggu selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami akan beraktivitas. Tuhan akan memimpin menyertai setiap kami dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, Ku Daki-daki gunung yang tinggi.